Nah, kenapa kita harus punya KUHP baru kalau sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pun masih bisa menggunakan KUHP lama gitu kan? Adem aja. Iya kan? Apa sih paradigma baru yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana baru kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi kita bersama channel Perennial Law Podcast. Channel ini adalah channel yang berupaya untuk memberikan hasanah pengetahuan kepada seluruh generasi muda kita, khususnya kepada generasi muda yang punya atensi perhatian terhadap dunia hukum dan juga mengkaji berbagai macam isu-isu yang menarik tentang dunia hukum dan memberikan pencerahan kepada kita tentang keilmuan dalam bidang hukum. Nah, di tengah-tengah kita pada hari ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Kita bersyukur pada kesempatan ini bisa menghadirkan beliau di tengah kesibukan beliau berkunjung ke Kalimantan Barat, bersedia untuk menemani kita berbagi ilmu pengetahuan dan beliau dikenal sebagai sosok yang banyak memberikan edukasi persoalan hukum di Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Topo Santoso SH.MH. Terima kasih Prof atas kehadirannya Prof. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Terima kasih Prof. Podcast ini. Ya, di tengah kesibukan beliau hari ini beliau datang ke Kalimantan Barat untuk memberikan pencerahan berkenaan dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang ya sedikit banyaknya ini memberikan dinamika terhadap kehidupan berbangsa kita, dan memang ya ada tanggung jawab daripada negara kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum yang diberlakukan di negara kita. Nah, di balik itu tentu kita pun ya punya hak untuk ya mendapatkan pencerahan lebih jauh ya Prof tentang kedudukan dari undang-undang ini. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mungkin sedikit memperkenalkan beliau. Kalau kita lihat profil beliau, kami kutip dari internet ini, Prof sangat panjang sekali nih Prof. Tidak usah ditutup semuanya. Ya Prof, habis waktunya. Ya. Tapi paling tidak berkenaan dengan yang perlu mungkin kita ketahui ya berkenaan dengan buku-buku beliau. Nanti mungkin silahkan bagi yang punya atensi atau perhatian khusus terhadap keilmuan tertentu, ada buku yang pernah beliau tulis berkenaan dengan kriminologi, kemudian seksualitas dan hukum pidana, kemudian polisi dan jaksa, keterpaduan atau pergulatan, kemudian menggagas hukum pidana Islam, membumikan hukum pidana Islam, kemudian asas-asas hukum pidana. Bahkan ini ada buku baru Prof ya yang berkenaan dengan asas-asas hukum pidana lanjutan yang sekaligus mengakomodir keberadaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru ini. Kemudian mengawal demokrasi, kemudian menunggu perubahan di balik jeruji, ini berkenaan dengan pemidanaan. Kemudian artikel jurnal internasional sangat banyak juga ini dari Prof. Intinya adalah Prof ini sudah sangat banyak memberikan penguatan di bidang hukum di negara kita. Nah, terima kasih Prof. Nah, ini sekarang ini Prof yang agak menarik nih yang perlu kita berikan edukasi pencerahan kepada generasi muda kita, khususnya mahasiswa hukum ini berkenaan dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Yang kalau kita tahu bahwa sejarahnya sudah sangat cukup panjang, tapi kok ternyata ini masih banyak dinamika, bahkan masih banyak pertentangan. Ini apa sih yang menjadi penyebab ini, Prof? Sehingga hal yang demikian bisa terjadi. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Bung Abu sudah mengundang saya di podcast ini. Salam untuk seluruh pemirsa dan juga teman-teman yang ada di Kalbar ini, khususnya di Universitas Tanjung Pura ya.
Jadi kalau saya melihat KUHP kenapa masih jadi persoalkan beberapa bagian, beberapa pasalnya, menurut saya wajar ya. Ya. Kenapa? Karena kita negara demokrasi. Ya, negara demokrasi itu tentu menghendaki adanya partisipasi, kemudian pendapat dari warga masyarakat, dari seluruh rakyat terhadap semua kebijakan, semua rencana peraturan undang-undangan yang akan dikeluarkan. Karena itu akan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sehingga wajar ya. Nah, jadi tidak seru rasanya kalau tidak ada pro kontra, Prof. Ya, nah itu yang menarik adalah KUHP ini 624 pasal. Jadi kita tidak mungkin mendapati fakta bahwa seluruh rakyat Indonesia akan setuju dengan 624 pasal itu. Dengan jumlah 250 juta orang ya, nggak mungkin. Dan dari 624 pasal banyak juga ayatnya. Mungkin satu ayat ada yang setuju ayat pertama, ada yang tidak setuju ayat pertama, ada yang setuju ayat kedua dan seterusnya. Jadi tidak mungkin lah seluruh rakyat itu akan bersepakat dengan semua isi KUHP itu. Tidak mungkin. Itu jadi mustahil. Hal yang lumrah pada prinsipnya. Iya, pada prinsipnya itu lumrah ya. Oleh karena itu sebetulnya masukan-masukan, kritik dan sebagainya itu kita dulu tim penyusun sangat welcome ya. Misalnya gini, masukan yang saya maksud bukan hanya kalau ada diskusi publik di setiap kota, bukan hanya itu, Bung Abu, tapi juga kita itu sering kedatangan, misalnya hari ini kedatangan kalangan wartawan, bahas berjam-jam itu membahas tentang mungkin 1-2 pasal yang kontroversial. Ya menurut kalangan wartawan misalnya, yang dianggap kriminalisasi pers misalnya ya. Kemudian lain waktu kita menerima kedatangan dari teman-teman yang advokasi perempuan, teman-teman yang mengadvokasi anak-anak, teman-teman yang mengadvokasi penyandang disabilitas, teman-teman yang mengadvokasi misalnya soal hukum adat misalnya. Jadi berbagai kalangan itu kita terima. Dan itu udah pernah dilakukan, Prof? Bukan hanya pernah, itu sering. Dan kita tuh sering rapat di luar yang kunjungan diskusi publik ya. Itu kita sering rapat berjam-jam untuk membahas dengan berbagai kalangan itu. Dan sebetulnya bukan hanya formalitas kita, yang penting kita dengarkan, enggak. Tapi juga kita dengarkan, dan yang bagus juga ya, ada beberapa kalangan khususnya teman-teman dari kalangan hukum ya, peneliti hukum misalnya, kemudian dari kalangan LSM bidang hukum atau asosiasi seperti Mahupiki misalnya, atau ICJR, IJRS dan lain sebagainya, itu mereka biasanya tuh punya semacam koalisi-koalisi gitu. Nah, kita sangat berterima kasih dengan mereka. Kenapa? Mereka itu sangat konstruktif masukannya. Jadi beberapa pasal yang menjadi perhatian itu dibahas, kemudian kritiknya apa dan usulannya apa, sampai seperti itu. Sehingga berbagai masukan-masukan, kritik, saran itu kita betul-betul setelah selesai pembahasan dengan berbagai kalangan itu, kita internal bahas lagi. Itu bisa sehari, bisa 2 hari, bisa minggu berikutnya dibahas, sehingga ada beberapa pasal yang kita drop, ada beberapa pasal kita tambahkan, ada beberapa pasal yang kita ubah rumusannya. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita sangat melihat partisipasi masyarakat itu sesuatu yang bagus. Nah, kami tadi melihat bahwa penjelasan Prof tentang dinamika sejarah proses pembentukan undang-undang ini telah dilalui dengan berbagai macam proses dan upaya mendengarkan partisipasi masyarakat, dan ini bahkan sudah dilakukan selama puluhan tahun sebenarnya kalau kita lihat proses sejarahnya. Nah, ini muncul pertanyaan, apa sih urgensinya? Kenapa sih perlu ini KUHP ini diubah atau dibuat ketentuan yang seperti yang ada sekarang ini? Kan tentu masyarakat juga bertanya, kenapa sih ini perlu kita buat seperti itu? Silakan. Sebetulnya sih bukan diubah ya, tapi diganti. Diganti, Prof. Kalau diubah itu beberapa pasal mungkin ya. 10%, 20%, 30%. Ini total ini, Prof. Strukturnya diubah. Pembagian bukunya diubah, pembagian bab per babnya diubah, bahkan juga paradigma sebagian diubah, teori-teori, asas-asas perkembangan terbaru dimasukkan, yang dianggap tidak sesuai dicabut. Jadi sebetulnya ini tidak merupakan suatu
undang-undang perubahan KUHP, tapi undang-undang baru, baru ini mengganti. Nah, kenapa kita harus punya KUHP baru kalau sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pun masih bisa menggunakan KUHP lama gitu kan? Ada aja, iya kan? Kenapa harus ganti? Oke, jadi ada banyak alasan sih sebetulnya. Tapi alasan paling penting kalau menurut saya adalah kita bangsa merdeka, bangsa yang berdaulat. Berdaulat artinya semuanya termasuk hukumnya. Nah, hukum yang kita punya tuh sekarang sebagian masih yang dulu kita pakai di zaman Hindia Belanda. KUHP sebagai contoh yang kita diskusikan sekarang sebetulnya itu kan asalnya dari Wetboek van Strafrecht yang berlaku di negeri Belanda. Berarti filosofinya, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, dan juga latar belakang berbagai pasal itu adalah sesuai dengan konteks di mana dia lahir, yaitu di Belanda. Dan pemerintah penjajah Belanda waktu itu membawa itu, menyalinnya ke dalam KUHP Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie untuk Hindia Belanda. Memang tidak sama persis. Jadi bukan dibawa terus diterapkan, bukan, tidak sama persis karena harus disesuaikan juga dengan negara jajahannya, dengan Hindia Belanda. Karena kan Hindia Belanda itu satu entitas kenegaraan juga sebetulnya kan, ada pemerintahannya juga. Jadi disalin kemudian disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda. Tapi semua penyusunnya ya tentu orang Belanda yang ada di Indonesia dan sesuai dengan kepentingan mereka. Sesuai dengan kepentingan Hindia Belanda yang ada di Indonesia, ahli-ahli hukum pidana Belanda yang ada di Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua adalah KUHP yang kita gunakan itu sebetulnya bahasa Belanda. Yang kita gunakan sampai sekarang itu yang ada hanyalah terjemahan Andi Hamzah, Mulyatno, S. Susilo, BPHN dan lain-lain. Masih banyak tuh. Saya di rumah tuh beberapa terjemahan yang pasal-pasal itu beda. Terjemahannya itu. Iya, terjemahannya beda. Istilahnya beda. Bahkan ada yang ancaman pidananya berbeda. Ada yang terjemahan ini pasal ini tidak ada, di terjemahan lain pasal itu masih ada. Karena penafsiran penerjemahnya ini udah nggak sesuai dengan alam Indonesia merdeka, jadi harus dicabut. Yang lain enggak, kan belum ada undang yang mencabutnya, tetap ada. Nah, coba bayangkan betapa sebetulnya karut-marutnya kita selama puluhan tahun menggunakan KUHP yang beraneka ragam. Kan harusnya ada kepastian hukum pasti. Nah, sebetulnya nggak ada kepastian hukum sebetulnya ya. Karena kan kalau yang dipakai oleh jaksa berbeda, hakim dengan advokat berbeda. Dengan ahli hukum pidana. Ahli hukum pidana yang jadi ahli beda. Jaksa yang satu dengan jaksa yang lain mungkin beda. Ya, sebetulnya kalau kita mau tunjukkan diskusi, itu rumit banget perbedaan itu dua. Yang ketiga adalah ya jelas saja KUHP yang WVS yang dari Belanda, dari salinan dari Belanda itu disahkan di Indonesia 1915, berlaku mulai resmi 1918. Walaupun sudah diubah sekian kali, saya ingat catatan saya itu sekitar 16 kali perubahan, tapi tentu tidak bisa mengantisipasi, tidak bisa mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi, nilai-nilai di masyarakat, aspirasi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, perkembangan ekonomi dan lain sebagainya. Itu tidak tercakup di situ ya. Bahkan korporasi saja yang di berbagai KUHP negara lain sudah menjadi subjek sejak bertahun-tahun lalu, KUHP kita belum misalnya. Mengenai anak juga belum tercover banyak. Pidanaan masih ketinggalan dibanding negara lain. Nah, jadi 3 alasan utama itulah. Mungkin ada alasan yang lain, tapi menurut saya jadi kita ya mau tidak mau kita harus punya KUHP nasional. Kita ini harus punya kemandirian dalam bidang hukum ini. Betul. Nah, tentu kalau kita melihat apa yang menjadi urgensinya tadi, sepatutnya itu memotivasi kita untuk mengesahkan undang-undang ini, Prof. Nah, tentu selain daripada itu, Prof, karena berbagai macam persoalan yang tadi Prof sampaikan berkenaan dengan proses penegakan hukum kita, kalau kita buka semua pada prinsipnya ini ada persoalan sebenarnya. Nah, apakah dengan adanya pembaruan atau pergantian undang-undang ini, apakah memang mampu menjawab semua persoalan yang tadi telah diungkapkan ini? Apakah memang muncul sebuah pembaharuan paradigma di dalam undang-undang ini, Prof? Ya, mudah-mudahan. Tapi tentu ada syaratnya, kan? Jadi syaratnya tentu antara lain pemahaman
pengetahuan dan pemahaman dari seluruh stakeholder ya, misalnya akademisi hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum, masyarakat kita dan masyarakat pada umumnya ya, itu harus mempelajari dengan benar, dengan teliti ya. KUHP yang 624 pasal tadi, berikut penjelasannya, berikut naskah akademiknya dan seterusnya, saya kira perlu. Yang kedua tentu ya butuh pelatihan yang banyak bagi tadi stakeholder tadi. Kemudian juga perlu penyiapan dan pembuatan berbagai peraturan undang-undangan untuk melaksanakan, misalnya undang-undang, kan ada tuh undang-undang yang diperlukan ya untuk melaksanakan KUHP ini. Jadi KUHP ini dasar hukumnya undang-undang, tapi nanti masih perlu undang-undang yang lain tentang penyesuaian ketentuan undang-undang di luar KUHP. Kemudian perlu peraturan pemerintah, untuk beberapa hal harus diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian juga harus menyesuaikan semua peraturan undang-undangan di luar KUHP agar sesuai dengan KUHP. Jadi ada berbagai follow up yang harus kita lakukan. Nah, diharapkan kalau itu maka berbagai kelemahan-kelemahan yang kita miliki dalam sistem hukum pidana kita bisa mudah-mudahan lebih teratasi. Contohnya misalnya overcrowding lapas. Itu karena kita terlalu banyak mengandalkan pada hukuman penjara. Sedikit-sedikit penjara. Penghinaan, penjara. Nah, KUHP ini itu sebetulnya ada semangat untuk tentunya tujuan pemidana bukan retributif, tapi juga ada preventif atau deterrence, ada perlindungan masyarakat dan sebagainya, yang juga tidak terlalu istilahnya mengidolakan pidana penjara, tapi lebih misalnya pidana denda atau pengawasan atau kerja sosial atau pidana tambahan lain seperti ganti rugi dan sebagainya. Jadi sebetulnya diharapkan sih banyak hal bisa diatasi dalam hukum pidana kita. Ya. Nah, tadi ini Prof kan ada juga menyinggung berkenaan dengan pemidanaan. Mungkin ini adalah bahagian dari paradigma baru mungkin di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita Nah, selain daripada itu, tadi saya juga mendengar dari Prof ada paradigma yang diusung oleh undang-undang ini sebenarnya di dalam prakteknya ke depan itu akan memberikan sebuah hasanah baru dalam proses penegakan hukum kita dari 600 lebih pasal ini. Mungkin Prof bisa menjelaskan apa sih paradigma baru yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana baru kita ini. Silakan Prof. Ya, sebetulnya memang kita mesti mempelajari secara detail dan lengkap ya. Misalnya ya ada 3 prinsip fundament dalam hukum pidana, itu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dan pemidanaan. Nah, banyak sekali perubahan di dalam ketiga hal itu, baik tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun pidana. Kalau saya ambil contoh saja mengenai pidana dan pemidanaan, sekarang ini hakim misalnya menjatuhkan hukuman itu tidak ada sentencing guidelines, bahkan tujuan pemidanaan apa? Tergantung dia menganut ajaran yang mana, gitu kan. Kemudian sentencing guidelines ya baca dari berbagai literatur atau mungkin di internal Mahkamah Agung adalah pedoman. Tapi sebetulnya di level undang-undang belum ada. Oleh karena itu KUHP ini memberikan tujuan pemidana apa yang harus diikuti oleh hakim. Kemudian pedoman pemidanaan apa saja. Lalu pedoman pemidanaan penjara, untuk menjatuhkan pidana penjara juga ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Kemudian juga untuk mengubah misalnya. Jadi sekarang ini kan fokusnya bukan yang tadi saya katakan, jangan KUHP ini tidak mengidolakan penjara ya. Tapi penjara untuk tindak pidana yang bisa dihukum 5 tahun ke bawah, penjara 5 tahun ke bawah, itu bisa diubah jadi pengawasan. Ya, pengawasan itu semacam probation ya, semacam penjara dengan syarat itu ya, pengawasan. Tapi harus ada pengawasan di sini ya fokusnya. Kemudian ada kerja sosial, lalu ada denda. Nah, hakim ada kewenangan untuk itu, tentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi kita berharap sih ke depan itu baik jaksa misalnya ataupun hakim memiliki keluasan ya, semacam kebijakan untuk melihat satu persatu kasus. Kalau misalnya tindak pidana terpenuhi, pertanggungjawabannya terpenuhi, memang dia bisa dipertanggungjawabkan. Plus tujuan pemidanaan tidak perlu dipidana, maka hakim bisa menjatuhkan
judicial pardon, bisa dimaafkan gitu ya. Bisa sampai segitu. Bisa sampai dimaafkan, tapi ada batas-batasnya ya. Kemudian atau dia ubah menjadi pidana denda, atau dia ubah menjadi pidana pengawasan, walaupun di pasalnya ancamannya penjara. Ancaman penjara. Misalnya nih untuk first offending, orang yang baru sekali melakukan tindak pidana. Atau mungkin karena maksud motif atau tujuannya sebelumnya tidak bukanlah yang jahat gitu ya, tidak bersifat jahat, tidak akibatnya tidak terlalu serius. Kemudian juga umurnya misalnya pelakunya di atas 75 tahun dan lain sebagainya. Ada syarat-syarat, ya sudah diganti saja misalnya dengan pengawasan atau kerja sosial yang di negara-negara lain sudah banyak. Nah, jadi sebetulnya kalau itu bisa kita laksanakan 3 tahun ke depan ya, tentu ini kan berlaku KUHP baru ini 3 tahun ke depan ya. Semua harus dipersiapkan dulu, semua pihak dipersiapkan dengan paradigma baru. Hukum acaranya pun harus ngikutin. Ya. Nah, ini Prof. Ini tadi ada agak sedikit. Ini saya sambil minum ya. Silakan Prof. Ini ada sedikit unik ini penyampaian Prof bahwa di dalam pelaksanaan kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru ini itu ada perubahan paradigma di dalam pelaksanaan pemidanaan, mempertimbangkan berbagai hal termasuk tadi berkenaan dengan umur pelaku. Ya, ini bukankah ini akan menimbulkan semacam sebuah mungkin fenomena baru yang akan muncul ke depan? Kalau umur 75 ke atas misalnya, tidak apa-apa lah melakukan tindak pidana, kan ujung-ujungnya tidak di penjara, paling misalnya pengawasan ataukah bahkan mungkin denda. Yang orang kaya kan gampang aja kira-kira Prof. Gimana kira-kira berkenaan tersebut? Jadi memahami KUHP baru ini yang saya katakan tadi harus logis dan sistematis. Jadi kita misalnya gini, orang di atas 75 tahun melakukan tindak pidana, tapi ancaman pidananya berat. Di atas 5 tahun ya tidak bisa dihukum dengan pengawasan atau kerja sosial atau denda. Ada standarnya juga. Ada standarnya juga. Ada syarat-syarat yang lain juga, bukan hanya ancaman hukuman. Misalnya akibatnya sangat serius, atau misalnya dia tidak ada penyesalan, atau residivis atau residivis. Jadi ada banyak banyak pertimbangan. Jadi oleh karena itu memang memahami KUHP baru ini tidak bisa setengah-setengah. Betul. Jaksa harus memahami sepenuhnya, hakim memahami sepenuhnya, advokat memahami sepenuhnya, para akademisi, dan melihatnya jangan sepotong-sepotong. Misalnya buku 2 KUHP saja, tindak pidana saja, karena harus dikaitkan dengan buku 1 gitu ya. Nah, berkenaan asas. Betul, berkenaan dengan asas, sehingga diharapkan tadi bisa keadilannya, kepastian dan kesebandingan hukumnya bisa lebih tercapai dengan KUHP baru ini. Tapi kalau melihatnya sepotong-sepotong, seolah-olah kok begini gitu, kok begini. Nah, dilihat dengan misalnya kok hukuman denda kalau orangnya miskin gimana misalnya, nggak bisa kok didenda gitu kan? Iya Bro. Gimana? Aturan denda itu ada lagi. Aturan denda boleh dicicil, batas waktunya bisa beberapa bulan. Gitu. Terus kalau kerja sosial gimana dong ya? Ya kerja sosial tidak 1 hari harus melaksanakan selama 50 jam, nggak mungkin 50 jam itu dibagi-bagi beberapa hari. Jadi ada banyak aturan-aturan detailnya yang ada di KUHP. Itu harus dipahami secara mendalam. Nah, ini juga Prof. Ada menarik juga yang Prof sempat jelaskan tadi, itu adalah berkenaan dengan trias hukum pidana. Dan ini kan sangat penting sekali pemahamannya, adalah karena disinilah mungkin pemahaman utuh tentang penerapan hukum pidana itu. Ya. Bagaimana tindak pidananya. Nah, bagaimana konstruksi trias hukum pidana ini? Ini supaya ada perbandingan ini Prof dengan sebelumnya, supaya ini memberikan pemahaman betul kepada generasi kita ini beda loh. Bagaimana pemenuhan ketentuan tindak pidana yang ada dalam hukum pidana sekarang dengan sebelumnya. Mungkin Prof bisa. Jadi gini, sebetulnya inti dari trias hukum pidana itu ada di buku 1 KUHP baru ya. Nah, KUHP baru itu buku 1 ada 6 bab ya. Tapi yang 1 saya tidak bahas karena itu isinya tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, asas legalitas, nasional aktif, nasional pasif dan seterusnya. Nah, saya berarti akan mulai dengan 3 bab. Itu 2 bab khususnya ya. Bab 2 itu judulnya tindak pidana dan pertanggungjawab pidana. Jadi trias hukum pidana itu ada 3, tindak pidana, pertanggungjawab pidana, dua-duanya diatur di bab 2 buku 1. Kemudian pemidanaan dan pidana itu diatur di bab 3 buku 1 KUHP. Nah, di situ diatur pemidanaan, pidana dan tindakan. Ya, sebetulnya intinya itu bab 2, bab 3 tadi bab 2 dan bab 3 lah ya. Nah, tindak pidana itu ya
di dalam di dalam KUHP yang sekarang itu tidak diatur dengan detail tindak pidana itu apa, syaratnya apa dan seterusnya gitu ya. Kemudian pertanggungjawab pidana juga tidak diatur. Ya, pertanggungjawab pidana itu yang ada di buku 1 KUHP yang sekarang adalah orang tidak mampu bertanggung jawab, itu di pasal 44. Tapi apa itu pertanggungjawab pidana? Apa syarat pertanggungjawab pidana? Tidak ada. Ya, ini dijelaskan dalam teori ya. Nah, dijelaskan dalam teori dan doktrin. Ya, memang dosen bisa jawab, akademisi bisa. Tapi dalam praktek penegakan hukum ini masalah, Prof. Masalah kan. Nah, jadi sebetulnya trias hukum pidana itu di KUHP baru diatur dengan lebih sistematis, lebih jelas dan lebih detail dibandingkan yang KUHP sekarang banyak yang nggak ada karena memang ya dulu adanya di ajaran para ahli hukum atau di jurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dan seterusnya. Nah, jadi ini Prof, kan kalau kita lihat dulu itu berkenaan dengan bagaimana pemenuhan terjadinya tindak pidana kan ada ajaran monistis dan dualistis. Betul. Nah, kalau kita melihat pemenuhan tindak pidana sekarang ini, Prof, gimana ini, Prof? Iya, jadi gini, ini menarik nih. Ya. Memang dulu diperdebatkan ya di kalangan para ahli hukum pidana Belanda maupun Hindia Belanda dan kemudian Indonesia, yaitu apakah tindak pidana itu difahami dalam perspektif monistis atau dualistis. Seingat saya, kebanyakan ahli hukum pidana di Belanda dan kemudian Hindia Belanda dan Indonesia umumnya monistis. Jadi monistis itu tindak pidana berarti perbuatannya, akibatnya, keadaan dan sebagainya plus kesalahan atau pertanggungjawab pidana pelakunya jadi satu. Itulah tindak pidana, gitu ya. Jadi tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Gitu kan monistis ya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Ya tergantung. Kalau kesalahan itu dijadikan rumusan delik, rumusan pasal atau bestandelan, maka harus dibuktikan. Kalau tidak tercantum, ya tidak usah dibuktikan, gitu kan. Kecuali kalau pihak itu mengklaim bahwa dia tidak memiliki kesalahan, gitu kan, kurang lebih ya. Nah, sekarang paradigma yang dianut adalah dualistis atau dualisme, di mana tindak pidana dan pertanggungjawab pidana itu dipisahkan, ya dipisahkan. Nah, jadi di bab 2 KUHP baru kita itu ada tindak pidana dan pertanggungjawab pidana. Jadi ada bagian-bagian berkaitan dengan tindak pidana, misalnya tindak pidana itu apa, dan kemudian mengenai permufakatan jahat, mengenai persiapan, mengenai percobaan, mengenai pengulangan, mengenai gabungan, mengenai tindak pidana aduan dan sebagainya. Dan satu lagi alasan pembenar itu dijadikan satu bagian tindak pidana. Nah, bagian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tadi, bagian pertanggungjawaban pidana itu bicara mengenai secara umum bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang dapat tanggung jawab secara pidana itu bagaimana, plus alasan pemaaf, karena alasan pemaaf berkaitan dengan kesalahan orangnya, menghapuskan kesalahan, plus pertanggungjawaban pidana untuk korporasi, plus pertanggungjawaban pidana untuk anak, plus alasan penghapus pidana untuk korporasi. Itu pengaturannya. Itu tidak ada di dalam yang KUHP yang sekarang itu diatur bab dasar penghapus pemberat peringan, tapi campur di situ antara dasar pembenar, dasar pemaaf masih campur. Tindak pidana tidak diatur secara detail, pertanggungjawaban pidana tidak diatur. Itu yang sangat membedakan gitu. Jadi bisa saja ini Prof, kalau mungkin saya melihatnya bisa saja ada orang melakukan suatu bentuk tindak pidana, mungkin unsur-unsurnya terpenuhi. Tapi berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, itu belum tentu tidak bisa dipidana. Iya, jadi untuk orang bisa dipidana, tindak pidana yang unsurnya terpenuhi dan orangnya dapat dipertanggungjawabkan, gitu. Nah, plus satu lagi sebetulnya, kalau misalnya kalau dulu itu tindak pidana plus pertanggungjawab pidana sama dengan pemidanaan. Sekarang tidak, tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana plus tujuan pemidanaan baru bisa mau dipidana atau tidak. Oh gitu. Iya, kalau jadi, misalnya ada juga yang menjadi tujuan pemidanaan harus masuk juga terhadap pelaksanaan penghukuman. Jadi kalau tindak pidana terbukti, pertanggungjawabannya tidak terpenuhi, harus lepas, ya kan? Misalnya orangnya ada alasan pemaaf kan lepas.
tindak pidana terpenuhi, plus pertanggungjawaban pidana terpenuhi, bisa dihukum. Tapi hukumannya apa? Hukumannya apa? Nah, itulah hakim akan memilih di antara beberapa macam hukuman. Apakah dia akan ubah yang penjara menjadi pengawasan? Karena menurut dia sesuai dengan pedoman pidana tidak perlu penjara. Kalau sekarang tidak ada pilihan itu, langsung penjara saja. Penjara kan. Kemudian masih satu lagi, bisa yang namanya judicial pardon, tindak pidana terpenuhi, pertanggungjawabannya terpenuhi, misalnya Nenek Mina, tindak pidana terpenuhi, pertanggungjawabannya terpenuhi, tapi untuk apa memidana Nenek Mina? Tidak usah dipidana, itu namanya judicial pardon, dimaafkan oleh hakim. Oh, bisa juga. Bisa begitu. Wah, ini yang mungkin banyak belum dipahami oleh generasi kita, bahwa ini lebih bijak hukum pidana kita sekarang, dan mungkin sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita. Tapi ada tapinya. Wah, ini masih ada tapinya. Ya, apa nih, Prof? Membangun sistem hukum, pembaruan hukum pidana bukan hanya pembaruan undang-undang pidana, tapi juga orangnya. Nah, kalau ada berbagai kemungkinan tadi, pilihan-pilihan tadi, diskresi tadi, tapi moralnya jelek, bahaya juga kan? Oleh karena itu harus dibangun moralitas aparat penegak hukum, praktisi hukum dan lain sebagainya. Itu PR banyak. Ini para pemirsa, ini sebuah pemahaman baru yang disampaikan oleh Prof pencerahan kepada kita, bahwa mungkin kita tidak bisa menyalahkan nanti ke depan ketika undang-undang ini diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang tadi telah dijelaskan. Karena ternyata selain daripada undang-undangnya, memang juga harus ikut terlibat di dalamnya itu adalah aparat penegak hukumnya. Boleh saja undang-undangnya bagus, tapi aparat penegak hukumnya mungkin moralitasnya dipertanyakan, itu bisa saja merusak. Bahkan selanjutnya harus ada keterlibatan seluruh masyarakat. Nah, kemudian ini menarik ini, Prof. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan ada banyak perubahan paradigma yang dimunculkan di dalam konteks penegakan hukum pidana ke depan, 3 tahun ke depan ya, Prof ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira dalam waktu 3 tahun ini, Prof, apakah infrastruktur untuk mendukung paradigma baru yang ada di dalam KUHP memungkinkan untuk terpenuhi, Prof? Apakah ini cukup waktunya atau gimana nih, Prof? Ini memang tantangan berat ya, tantangan berat ya. Karena gini, dulu waktu zaman Hindia Belanda itu 3 tahun juga, dari 1915 disahkan, berlakunya 1918. 3 tahun. 3 tahun. Sekarang 3 tahun. Tapi plus minus. Dulu teknologi informasi belum ada, ya kan? Sekarang sudah ada. Lebih cepat mensosialisasikan, lebih cepat menyampaikan informasi dan sebagainya. Tapi banyak sekali yang harus disiapkan. Oleh karena itu dulu sempat ada usulan dari beberapa NGO, kenapa tidak 5 tahun, Prof? Transisinya gitu ya. Nah, tapi karena sudah diputuskan ini adalah policy-nya 3 tahun, berarti ya memang mau tidak mau pemerintah dan seluruh stakeholder harus bekerja keras 5 tahun ini. 3 tahun ini. Berikut nantinya harus siapkan hukum acaranya, yang harus sesuai dengan KUHP baru ini. Iya, ini tadi sebenarnya kami udah siapkan ini, Prof. Pertanyaannya tadi berkenaan dengan hukum acara. Ini juga menjadi sedikit kekhawatiran bagi kita ini di dalam penerapan hukum pidana ini berkenaan dengan hukum acara. Apakah kira-kira hukum acara yang ada sekarang ini itu mampu menopang keberadaan daripada hukum pidana yang baru kita sahkan, atau memang perlu juga ada sebuah perubahan juga terhadap hukum acara pidana kita? Menurut hemat saya mungkin bukan perubahan, penggantian juga terhadap KUHP yang akan datang, KUHP yang sekarang. Karena banyak sekali perubahan yang dilakukan, bukan perubahan, penggantian namanya, banyak hal yang sudah tidak sama, sehingga menurut hemat saya KUHP yang sekarang kalau untuk melaksanakan KUHP baru tidak bisa, tidak cukup, sehingga dalam waktu 3 tahun ke depan harusnya juga pemerintah dan DPR membuat KUHP baru, ya gitu, agar sinkron dan bisa jalan. Justru ini menjadi PR kita juga mungkin, Prof ya, berkenaan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Iya. Nah, baik, Prof, terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Ini karena Prof ini tidak bisa berlama-lama dengan kita, masih ada agenda selanjutnya. Kita sangat bersyukur. Terakhir ini, Prof, mungkin ada pesan Prof
kepada generasi muda kita khususnya mahasiswa hukum ini, Prof. Bagaimana kiat-kiat untuk bisa menguasai tentang hukum, apa-apa hal yang perlu dipahami berkenaan dengan hukum yang menopang mahasiswa untuk bisa berdaya saing secara global. Karena kita tahu juga Prof ini kan sudah banyak melalang buana bahkan S2 dan S3 di Prof ini kan di luar negeri. S3 di luar, S2 di UI. Oh, di UI. Baik. Apa kira-kira Prof? Iya, kalau menurut saya kan gini, sekarang ini memang transisi ya. Jadi mahasiswa hukum misalnya 4 tahun lah dia kuliah. Yang sekarang baru masuk atau yang sekarang di tahun pertama, nanti ketika dia lulus KUHP baru sudah berlaku. Iya, Bro. Berarti kan dia mempelajari harusnya KUHP baru. Tapi karena KUHP baru ini literatur pendukungnya sebetulnya masih juga memerlukan buku-buku yang hukum pidana yang lama ya. Tapi kita berharap juga para dosen, para akademisi menyusun juga buku-buku literatur yang baru juga, jurnal-jurnal yang artikel hukum pidana terbaru juga diharapkan akan lahir. Jadi mau tidak mau mahasiswa hukum sekarang itu mempelajari KUHP lama, KUHP baru. Berarti tugasnya cukup berat. Bukan cuma mahasiswa sebetulnya, dosen juga harus bagaimana mengajarkan KUHP lama, berikut teori-teorinya, asasnya dan sebagainya, plus perubahannya dengan KUHP baru. Tapi saya optimis bahwa sebentar lagi insya Allah para akademisi, para penulis akan melahirkan misalnya persandingan KUHP lama, KUHP baru, terus kemudian ulasan terhadap KUHP baru, atau buku-buku hukum pidana akan lahir. Mudah-mudahan buku saya juga yang sudah memuat hukum KUHP baru mudah-mudahan lahir sebentar lagi, Februari mudah-mudahan. Iya, Bro. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kami tunggu juga nanti bukunya Prof. Nah, itulah para pemirsa, para perennials, hasanah pengetahuan yang dijelaskan oleh Prof. Topo Santoso berkenaan dengan bagaimana keberadaan kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang nantinya akan mempengaruhi proses penegakan hukum di negara kita. Nah, sekaligus ini memperlihatkan bahwa ini ada celah bagi generasi kita ini untuk ke depan jauh lebih menguasai hukum pidana kita dibanding dengan mungkin yang ada sekarang ini, Bro. Tapi plus satu lagi keuntungannya, Bro. Mahasiswa punya banyak bahan nulis skripsi, tesis, banyak. Bro. Penting juga sih. Betul. Jadi akan ada banyak potensi yang bisa diteliti, Bro. Betul. Termasuk berkenaan dengan penggunaan hukum pidana adat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Prof atas kesempatan dan pencerahan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan Prof dalam setiap aktivitasnya senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Ya, para pemirsa, saya kira cukup demikian untuk pertemuan kita dan pemirsa dapat mendapatkan kesimpulannya sendiri terhadap materi yang telah kita bahas pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial.